Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang instalasi OS VirtualBox dan import OVA Oracle VirtualBox. Materi ini mengenai sistem operasi. Pertama-tama perkenalkan lagi, nama saya Christian Timothy Pujianto dengan NIM 22051214037 dari Prodi Sistem Informasi 2022A dari Universitas Negeri Surabaya. Yang pertama, apa sih itu VirtualBox? VirtualBox adalah sebuah perangkat lunak virtualisasi yang dikembangkan oleh Oracle. Virtualisasi adalah proses menciptakan lingkungan virtual di dalam sistem operasi yang ada, yang memungkinkan kita menjalankan beberapa sistem operasi atau mesin virtual di dalam satu komputer fisik. Dengan menggunakan VirtualBox, kita dapat menginstal dan menjalankan sistem operasi tambahan di dalam mesin virtual seperti Windows, Linux, atau macOS, tanpa perlu mempartisi atau mengganti sistem operasi utama pada komputer kita. Ini memungkinkan kita menjalankan beberapa sistem operasi sekaligus di komputer yang sama, serta menjalankan aplikasi yang mungkin tidak kompatibel dengan sistem operasi utama kita. VirtualBox juga menawarkan sejumlah fitur yang berguna, termasuk kemampuan untuk mengatur ukuran memori dan penggunaan prosesor untuk setiap mesin virtual, menyediakan akses jaringan terhadap mesin virtual, serta mengelola snapshot untuk membuat cadangan dan mengembalikan mesin virtual ke keadaan sebelumnya. VirtualBox tersedia secara gratis dan merupakan perangkat lunak sumber terbuka atau open source, yang berarti kita dapat mengunduh, menginstal, dan menggunakannya tanpa biaya. VirtualBox kompatibel dengan berbagai sistem operasi termasuk Windows, macOS, Linux, dan Solaris, sehingga memungkinkan kita untuk menjalankan mesin virtual di berbagai platform. Lalu ada kelebihan dari VirtualBox ini. Yang pertama itu kelebihannya gratis dan sumbernya terbuka. Maksudnya itu, VirtualBox adalah perangkat lunak gratis yang dapat diunduh dan digunakan tanpa biaya. VirtualBox juga merupakan perangkat lunak sumber terbuka atau open source, yang berarti kita dapat memodifikasi dan menyesuaikannya sesuai kebutuhan kita. Lalu kelebihan selanjutnya yaitu kompatibilitas yang luas. Maksudnya itu, VirtualBox mendukung berbagai sistem operasi, termasuk Windows, macOS, Linux, dan Solaris. Hal ini memungkinkan kita menjalankan mesin virtual di berbagai platform tanpa batasan. Lalu kelebihan selanjutnya yaitu multi-platform. Kita dapat membuat mesin virtual di VirtualBox pada satu sistem operasi dan menjalankannya di sistem operasi lainnya. Misalnya kita membuat mesin virtual di komputer Windows dan menjalankannya di komputer Mac. Lalu kelebihan selanjutnya yaitu fleksibilitas konfigurasi. Apa sih maksudnya? Yaitu maksudnya VirtualBox menyediakan banyak opsi konfigurasi yang memungkinkan Anda menyesuaikan penggunaan memori, penggunaan CPU, pengaturan jaringan, dan opsi lainnya untuk setiap mesin virtual. Kita dapat mengatur sumber daya secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan masing-masing mesin virtual. Untuk selengkapnya, saya akan memberi tahu bagaimana cara menginstal Oracle VirtualBox. Lalu saya juga akan memberitahu cara menginstal OS-nya serta cara mengimport OVA VirtualBox. Nah, untuk cara menginstal Oracle VirtualBox-nya, yang pertama-tama kita harus
mendownloadnya, yaitu dengan cara menyalin link yang saya berikan di deskripsi, atau juga kita bisa mencarinya di Google Chrome dengan cara mengetik download VirtualBox. Ini kita salin saja linknya, lalu masuk ke Google Chrome dan mencarinya. Nah, di sini kita akan mendownload VirtualBox versi 7.0.8. Karena platform yang kita gunakan adalah Windows, maka kita akan mengklik yang Windows host ini. Nah, sekarang kita akan menunggu sampai downloadan kita selesai. Setelah selesai, kita buka. Lalu kita install VirtualBox yang telah kita download. Ini pencet next saja. Ini juga bisa dilihat keterangan yang ada di sini. Lalu kita akan next. Yes. Dan kita akan install VirtualBox-nya. Kalau sudah selesai, kita klik ini. Lalu akan terbuka seperti ini. Ini adalah tampilan atau layout dari Oracle VirtualBox. Ini terdapat toolsnya yang memiliki berbagai macam fungsi, lalu kita bisa melihat file-filenya, machine, dan help. Lalu untuk cara menginstal OS-nya, kita akan pergi ke link ini. Link ini akan saya taruh di deskripsi. Ini kita tinggal copy saja, lalu kita cari. Ini tinggal kita pencet download saja. Lalu kita klik tetap download. Karena saya sudah mendownloadnya, maka itu akan tersimpan di file manager saya, yaitu ini. Juga kita harus saat kita menginstal Oracle VirtualBox, kita juga harus menginstal extension pack-nya yang terdapat di sini juga, di link yang sama seperti kita mendownload VirtualBox. Ini kita download saja. Kita klik, maka akan terdownload secara otomatis. Karena saya sudah mendownloadnya, maka akan seperti ini. Ini tinggal kita double klik.
Lalu karena saya sudah menginstalnya, ini saya sekarang akan mereinstall ulang. Ini kita scroll sampai bawah, baru kita pencet agree. Maka akan otomatis terinstall. Lalu cara mengeceknya, kita pencet terus, lalu titik 3, lalu extension. Ini adalah extension pack-nya, sudah terinstall ke dalam VirtualBox-nya. Lalu setelah kita mendownload OS-nya, akan masuk ke dalam file manager. Ini file OS yang telah kita download seukuran 38 MB. Cara menginstal ke dalam VirtualBox-nya yaitu kita masuk ke VirtualBox, lalu pencet New. Di sini kita bisa menamakan, terserah kita. Sekarang saya akan menamakan Windows XP. Pilih file yang telah tadi kita download. Karena saya memasukkannya di file ini, kita double klik saja. Setelah itu kita next. Ini bisa mengatur base memori untuk virtualisasi Windows XP ini. Ini kita centang saja pre-allocated full size-nya, lalu kita next. Ini keterangannya bisa kita lihat, lalu kita klik finish. Ini akan meng-create. Kita tunggu sampai selesai. Nah, jika sudah akan seperti ini. Untuk memulai memvirtualisasi Windows XP ini, kita klik saja Start. Jangan lupa dipilih yang mau kita jalankan. Kita akan menjalankan dan telah tadi kita install. Pencet Start. Lalu kita tunggu sebentar saja. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Dengan munculnya tampilan seperti ini, berarti kita berhasil menjalankan atau memvirtualisasikan Windows XP ini ke dalam VirtualBox. Jadi kita bisa menggunakan Windows XP ini di dalam base sistem operasi kita. Jadi bisa disebut juga kita menggunakan dua sistem operasi. Yang pertama adalah Windows 10 dan Windows XP. Ini bisa kita full size juga. Maka akan memunculkan tampilan seperti ini. Ini kita shut down. Oke. Lalu saya akan memberitahu bagaimana cara mengimport OVA ke VirtualBox. Ini saya sudah menyiapkan link untuk mendownload OVA-nya, kita salin saja.
Lalu kita pergi ke Google Chrome, kita cari link yang kita telah copy. Lalu akan muncul seperti ini, kita klik download. Lalu kita klik tetap download. Karena saya sudah mendownloadnya, maka akan masuk ke dalam file manager, yaitu filenya bernama PC. Ini adalah OVA-nya yang berukuran 988 MB, sama seperti di sini keterangan yang tertera. Lalu bagaimana cara mengimportnya? Kita pergi ke VirtualBox lagi, lalu klik file, klik import appliance, atau juga bisa langsung mengklik Ctrl+I. Kita klik, lalu kita pilih file yang mau kita import. Karena kita menyimpannya di dalam file ini kita tinggal double klik saja, lalu kita next. Lalu ini keterangannya, lalu kita finish, lalu kita agree. Ini akan mengimport, kita tunggu sampai selesai. Setelah selesai mengimport, kita klik start. Maka setelah kita tunggu, akan muncul tampilan seperti ini. Bisa kita maka tampilannya akan seperti ini. Lalu kita bisa menggunakan Windows ini. Kita bisa menggunakan Mozilla Firefox untuk mencari data, mencari informasi yang ingin kita tahu. Contoh, kita akan mencari Google, maka akan setelah kita mencari Google, maka Mozilla Firefox akan memunculkan apa yang kita ketik. Karena kita mengetik Google, maka muncullah Google ini. Kita silang lagi, lalu kita shutdown karena tidak kita pakai. Mungkin segitu saja video pada kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan-kesalahan yang lain. Terima kasih karena sudah menonton video ini.